Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyalain lampu studionya ya. Nah, ini adalah pengetesan sebelum dikirim ke Makassar, Panakukang ya. Ini atas nama Agan Muhajir ya. Adalah lampu belakang atau stop lamp Mio J atau Mio GT yang udah di custom ya. Ini kondisi ketika di rem ya, ini semuanya nyala ya. Cuman kalau lampu sennya dinyalain kiri atau kanan, ini nanti berubah jadi warna kuning ya. Ini jadi posisi di rem. Nah, ketika di rem terus sennya nyala gitu ya, nah ini nanti berubah jadi kuning, ininya mati. Karena supaya nggak ini ya, supaya nggak apa namanya, nggak membingungkan atau nggak membagongkan ya. Kayak mobil tuh yang ada DRL-nya, dia kalau lampu kalau mobil kan kalau depan putih ya, kalau belakang merah ya. Kalau mobil dia yang depan yang mati ya, kalau yang belakang tetap merah ya. Nah, dan ininya hanya satu, kalau ininya dua dia baru bisa nyala. Jadi ini kayak modul gitu, modul custom juga yang dijadikan satu. Kalau dua atau terpisah dia baru merahnya tetap nyala ya, walaupun ini di sen kiri. Nah, ini yang merah kanan dia tetap nyala kalau ininya dua. Kalau ininya satu kayak gini ya, ini nanti dia mati. Nah, ini nanti berubah jadi kuning. Nah, ketika sennya ditengahin lagi atau dimatiin lagi, nanti berubah lagi jadi warna merah lagi seperti ini. Ini kondisi sedang di rem, ininya lebih terang ketika ketika di rem lebih terang, dan ketika remnya dilepas dia tetap warna merah, tapi dia agak redup ya, kayak biasa lampu stop lamp belakang gitu ya. Kalau di senja gitu dia merah, cuman dia agak nggak begitu terang. Nah, kalau di rem dia lebih terang, lebih mancer gitu. Oke, semoga dipahami ya penjelasannya, gak belibet soalnya nih efek panas banget ya hari ini di Bekesong. Ini basisnya dari JPA ya. JPA ini udah nggak ngeluarin ya, udah lama, hampir 2 tahun nggak ngeluarin ini. Ini stok lama saya masih ada, dan kemungkinan nanti masih ada lagi yang akan keluar selain ini. Cuman saya belum tahu nih mau dibuat seperti apa ya. Mungkin sebulan atau 2 bulan lagi ya baru jadi ya, karena rada-rada males juga ngerjainnya ya, ribet ya, waktunya juga udah nggak ada. Oke, kita mulai dari awal ketika ini dimatikan ya. Kita matiin dulu, kita pinggilin dulu adaptornya. Ini nomor antriannya. Kemudian untuk supaya sennya bekerja ya, supaya sennya berkedip, karena ini kan dia sennya sen normal biasa gitu ya, lampu LED biasa yang 5 mili. Dia nggak, ketika sennya dinyalain dia nggak akan kedip gitu ya ketika ada arus, kalau tidak ada ginian. Kalaupun nanti di motornya sudah ada ginian tapi yang belum untuk LED, itu dia tetap nggak bisa kedip. Dia kemungkinan kedipnya dua-duanya ya, kemungkinan ya, karena di beberapa kasus emang rada berbeda, ada yang kedip dua-duanya, ada yang ini nggak kedip kalau ini belum diganti gitu ya. Nah, ini saya berikan yang merek dari Original 9 Electric ya, Electrix ya. Ini yang pengatur kecepatannya ada di bagian atas ya, bagian luar ya. Biasanya kan kalau flasher pengaturnya pakai obeng minus. Nah, kalau ini dia bisa diputar di sebelah sini ya tuh. Di sini ada apa namanya, ada keterangannya, kalau ke sini dia makin cepat, kalau ke sini dia makin lambat ya. Jadi nanti diatur aja kecepatannya sesuai dengan keinginan ya. Karena ketika lampu sennya dinyalakan, merahnya tadi berubah jadi kuning. Nah, kalau terlalu cepat nanti malah mati ininya, malah maksudnya ketika frekuensi kedipnya terlalu cepat, dia malah kuningnya nggak nyala gitu ya, karena kan ada ginian. Jadi kemungkinan nanti akan di stand lambat, tapi nggak terlalu lambat gitu. Jadi mungkin di tengah-tengah gitu ya, yang penting bisa berkedip normal.
Kalau terlalu cepat atau di pol kan cep gitu, ini tetap nyala, cuman nanti yang merahnya dia nggak akan nyala gitu ya, terlalu cepat, karena dia ada jeda sekitar 1 detik nih. Ketika sen dinyalakan kan dia kedip, nah ketika sen dimatikan dia jeda dulu 1 detik, ada pulse yang masuk nggak dari sini ya, yang keluar nggak dari sini gitu. Semoga dipahami ya penjelasan yang rada riuh ya. Ini saya masukkan kembali. Oh ya, ini belum disegel. Ini bukan segel garansi sih, tapi segel apa bilangnya, segel identifikasi aja ya. Tuh ya. Oke, kita masukkan kembali. Ini untuk pengaitnya ya. Sip. Kita pindah-pindahin dulu. Nah, kemudian lampunya basisnya dari JPA. Ini kemasannya ya, walaupun kemasannya udah rada kotor ya, nih debu tuh, karena udah lama di gudang nih. Nah, oke, saya jelaskan satu persatu. Ini kondisi dalam keadaan mati seperti ini ya. Nanti posisinya kan begini ya. Untuk apa namanya, mikanya mika smoke ya, mika smoke atau bening hitam gini. Mau diganti pakai yang ori juga bisa. Kalau yang ori dia warna putih bening, dia di sini ada semacam teksturnya ya, garis-garis gini bagian dalamnya sih. 1 2 3 4 apa berapa gitu ya. Ya, tapi kalau bawaan dari JPA seperti ini ya. Kemudian bagian belakangnya seperti ini. Ini bawaannya tadi apa namanya, hitam. Kalau di JPA ini udah saya repaint jadi silver ya, karena ini waktu itu pesanannya siapa gitu ya, saya ganti. Ini saya namain aja deh ya. Saya biasanya kalau di bagian belakang ini saya kasih kode ya, yang mesennya inisial ya. Oke, ini yang apa ya. Nah, ini adalah segel sudah di QC. Nah, pada bagian sini udah saya tutup pakai lemnya 1 2 3. Bawaannya dia nggak ditutup ya, ini saya tutup supaya meminimalisir kemasukan air, debu atau kotoran saat dicucikan. Posisi seperti ini ya. Tuh, jalur kabelnya juga udah saya tutup pakai kabel heatshrink, dan bagian luarnya ini saya rapihin sama spiral band atau perapih kabel gitu ya, yang berbentuk spiral. Untuk modulnya, ini modul udah jadi resin ya. Ini kalau dibuka dia nggak bisa dibongkar ya, walaupun tutupnya udah dibuka gitu. Nih, dia di dalamnya ada resinnya. Ini saya beli jadi, kalau nggak salah harganya berapa waktu itu, saya 40 atau 45 gitu ya, beli jadi. Kalau bikin juga saya bisa sebenarnya, cuman waktu itu permintaannya terlalu cepat, jadi saya nggak sempat bikin, jadi saya beli aja ya. Ini kabel-kabel bawaannya pakai kabel AWG ya, AWG berapa saya lupa ya. Nah, sambungannya juga disambung menggunakan solder dan dilapis sama apa tuh yang penutup kabel yang dipanasin gitu. Oke, lanjut. Ini soket 3 pinnya. Di sini ada tulisan disarankan arus DC ya. Ini sebenarnya bukan disarankan, tapi harus ya. Harus arus DC, karena kalau belum DC dia nggak bakalan bisa bekerja sempurna. Ya, ini. Ya, ini saya tutup ya. Ini arus DC ya, wajib arus DC. Biasanya kalau belum DC, entah itu lampu sennya nyala dua-duanya, entah itu antara lampu senja atau lampu kota dengan lampu rem tidak ada perbedaan ya. Jadi pokoknya pasti ada beberapa yang lampu yang tidak bekerja sebagaimana mestinya lah gitu ya. Makanya dijadikan DC dulu. Nanti motor Mio J nya atau Mio GT nya ya, ini Agan ini nggak ngasih tahu ya motornya Mio J atau Mio GT
Ya, cara ngedesain ada di dalam kemasan, silahkan diikutin tutorialnya. Sedangkan untuk pengetesan warna kabel hitam ini saya taruh luar dulu supaya nggak koslet ya nanti saat proses pengetesan ini. Jadi ini untuk kabel minus atau negatif. Nah, untuk yang ininya saya jelaskan. Yang sebelah sini ini lampu kotak, yang sebelah tengah bawah ini lampu rem. Nah, ini sen kiri yang bawah, yang atas sen kanan ya. Nanti kita tes semuanya. Oke, kita langsung pengetesan saja ya. Kita colokin dulu kabel minusnya. Sip. Mana kabel plusnya? Oke, kita nyalakan dulu lampu kotaknya seperti ini. Nah, lihat ya, lampu kotaknya itu bagian sininya dia ini nggak kedip-kedip ya, ini frekuensinya nggak bisa ketangkep sama kamera ya. Ini nggak kedip-kedip, dia standby biasa. Dia rada redup. Yang 15 titik ini dia redup karena ini lampu kotak biasa. Ini tetap warna merah, ini DRL-nya warna merah, ini juga warna merah. Nah, ketika direm, nah seperti tadi tuh kepencet ya. Nah, ini berubah menjadi terang ya. Ini 12 volt semua ya. Ini tetap merah, merah. Ini merah cuman lebih terang dari yang tadi, yang lampu kotak. Nah, ketika di sen ya, ini saya pindahin dulu lampu kabel plusnya. Cek. Nah, ini terlepas seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lampu yang ininya tetap nyala ya, seperti biasa warna merah. Tapi yang ininya berubah menjadi kuning. Ini harusnya kedip karena flashernya tidak ada, jadi nggak kedip seperti ini. Nanti ketika di motor harusnya ini kedip ya. Jadi flasher yang tadi elektrik itu, yang ini dipasang dulu ya sebelum install ini. Dia adanya di dekat leheran gitu, sebelah kanan kalau nggak salah ya. Nah, ini untuk lampu sennya, ini kan sen kiri ya, ini mati ya. Jadi kayak mobil yang DRL yang depan ya, lampu depan kalau warna putih kan, kalau depan dia mati. Nah, nanti ketika sennya dinyalain, dia akan nyala kembali seperti ini tuh. Jadi ada jeda ya nih sennya saya matiin, cek tuh gitu ya. Saya nyalain lagi ya. Begitu pula yang kanan tuh, yang kanan. Nah, gitu teman-teman, tuh ada bunyinya, itu bunyi relay ya, relay yang di modul ya. Ini kan pakai relay manual, relay 12 volt, bukan relay digital ya, relay mekanik ya, yang warna biru kotak itu loh. Nah, gitu. Oke, semoga dipahami ya cara kerjanya seperti itu. Dan saya rasa cukup sih penjelasannya ya. Ini sudah dites dan sudah bekerja sebagaimana mestinya ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.